Halo, perkenalkan nama saya Sandika dan pada tutorial kali ini kita akan membahas bagaimana melakukan instalasi Odoo di macOS Big Sur ya dengan menggunakan Docker. Nah, sebenarnya Odoo itu apa? Singkatnya Odoo itu adalah sebuah aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana aplikasi-aplikasi semacam Odoo ini akan membantu perusahaan dalam melakukan berbagai proses bisnis untuk memudahkan proses bisnis mereka, begitu. Jadi di dalam Odoo itu ada modul-modul untuk modul misalnya untuk mengatur rantai supply, bisa juga untuk mengatur hubungan dengan pelanggan, bisa juga untuk mengatur banyak hal deh. Misalnya bisa juga untuk mengatur website misalnya. Jadi Odoo itu seperti itu. Nah, kemudian kita bisa juga melakukan instalasi Odoo. Dalam hal ini kita akan menggunakan Docker ya. Kenapa kita menggunakan Docker? Nah, karena si Docker ini itu bisa memberikan semacam apa yang mereka sebut dengan kontainer. Nah, kontainernya ini di dalam kontainer itu kita bisa melakukan instalasi Odoo. Begitu. Nah, karena Docker ini juga sifatnya sangat ringan dan tidak terlalu berat untuk dijalankan, maka kita pada kesempatan kali ini akan melakukan instalasi Odoo menggunakan Docker. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini kita menggunakan macOS Big Sur ya, versi 11.1. Dan sebelum kita memulai tutorial kali ini, pastikan teman-teman sudah punya Docker ya di laptop atau di komputer masing-masing. Jika belum, bisa langsung menuju ke docs.docker.com/get-docker dan bisa langsung di-download dan diinstal seperti melakukan instalasi aplikasi-aplikasi pada umumnya di macOS. Nah, oke, jadi pada tutorial kali ini kita akan melakukan tutorial yang sudah ditulis oleh Holden Reg. Jadi credits buat Holden Reg. Terima kasih atas tutorial yang sudah diberikan. Ini membantu banget buat kita belajar instalasi Odoo di macOS menggunakan Docker. Oke, jadi nanti untuk link menuju artikelnya saya taruh di deskripsi. Oke, jadi sebelum melakukan tutorial ini lebih jauh, kita udah memastikan dulu ya bahwa kita memiliki Docker di sistem kita. Kita bisa cek dengan membuka terminal. Lalu kita melakukan command docker --version. Nah, jika Dockernya sudah terinstall, maka akan ada notifikasi bahwa di sini kita memiliki Docker dengan versi 20.10.3. Lalu setelah itu, untuk melakukan instalasi Odoo, kita perlu membuat sebuah folder baru ya. Kita menggunakan command mkdir. Lalu nama foldernya bebas. Misalnya di sini kita bikin nama foldernya itu projects, terus Odoo 1. Lalu bisa kita cek di Finder ya, bahwa kita sudah membuat sebuah folder baru namanya projects. Dan di dalam projects ada Odoo 1 ya. Nah, sekarang kita pindah ke dalam folder Odoo 1 dengan command cd atau change directory. Kita ke projects/Odoo 1. Nah, sekarang kita udah ada di folder Odoo 1. Dan di sini kita perlu membuat apa yang disebut dengan file docker compose ya. Jadi kita bisa di dalam folder ini membuat sebuah file yang namanya docker compose. Untuk saat ini folder itu masih kosong, masih nggak ada apa-apa ya. Di sini nggak ada apa-apa. Sekarang kita buat file docker compose.yml. Nah, di sini udah ada file docker compose-nya. Lalu kita perlu membuat config untuk Dockernya. Kemudian ini bisa dilakukan dengan membuat sebuah folder dulu ya. Di dalam folder Odoo 1 tadi kita buat sebuah folder baru, mkdir, itu dengan nama config. Oke, mkdir config ya. Config. Nah, jadi sekarang di dalam folder kita udah ada folder config, dan di dalam folder config kita mau bikin file konfigurasi untuk Dockernya. Jadi kita menggunakan command touch ya, touch. Ini touch di dalam folder config. Kita bikin file yang namanya odoo.conf. Nah, jadi sekarang bisa dilihat di folder kita sudah ada
sudah ada file odo.conf. Lalu kita tambahkan satu lagi folder dengan nama add-ons. Nah, sekarang jadi kita di sini udah punya 2 buah folder dan 2 buah file kosong. Lalu docker.compose ini diisi dengan apa? Ini diisi dengan file yang sudah disediakan oleh Holden Rack ya. Jadi dia sudah bikinin kita ini isi dari Docker Compose tadi. Jadi kita bisa langsung lihat di sini dan kita copy aja. Jadi di sini dia ngasih tahu Docker untuk bikin kontainer ya. Untuk ini ada Odo 12. Terus kita juga perlu bikin kontainer untuk database-nya yang menggunakan Postgres. Lalu kita paste aja langsung ke dockercompose.yml dan selanjutnya kita perlu juga isi file odo.conf yang tadi kita bikin masih kosong. Sama juga sudah disediakan sama Holden Rack dan kita copy lalu kita paste. Nah, ini ada admin password. Ini bisa kita sederhanakan lagi, misalnya diganti pakai admin aja. Nah, oke. Setelah ini kita simpen, sebenarnya sekarang kita tinggal menjalankan ya. Kita tinggal menjalankan si Dockernya supaya dia bikin kontainernya, lalu dia melakukan instalasi Dia melakukan instalasi Odo dan juga PostgreSQL yang tadi sebagai database-nya. Nah, oke. Untuk melakukan itu kita bisa langsung dari folder Odo 1. Kita bisa menjalankan command docker compose up ya. Nah, ini dia melakukan pembuatan kontainer untuk menjalankan Docker dan database-nya. Perlu diketahui, jika teman-teman menjalankan command ini untuk pertama kali, bisa jadi nanti prosesnya agak lama karena dia perlu melakukan download beberapa hal dulu. Dia perlu download Udo-nya dulu dan dia perlu download PostgreSQL-nya dulu. Tapi karena saya pernah melakukannya sebelumnya dan ini prosesnya bisa langsung selesai. Kemudian setelah berjalan, kita bisa melakukan akses ke Odo melalui port yang sudah kita setting tadi. Di mana portnya itu ada di file ini dan dia ada di port 9000 ya. Jadi kita bisa akses dari port 9000 di localhost 9000. Nah, di sini kita langsung dihadapkan ke halaman depan untuk membuat satu buah database Odo yang baru. Jadi database name kita random aja, misalnya db odo 1. Kemudian email kita bisa isi dengan email teman-teman. Di sini saya langsung menggunakan email saya aja. Terus password kita isi dengan password dan nomor HP bisa kita isi dengan nomor HP teman-teman sekalian. Terus bahasa Inggris dan kita negaranya Indonesia ya. Kemudian karena kita nggak punya data dan pengen nyoba Odo, kita boleh centang supaya di database-nya dibikinin dan dimasukin pakai demo data. Lalu kita create database. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat proses yang berjalan di terminal kita, di mana proses ini adalah proses untuk pembuatan database yang tadi supaya Odo-nya siap untuk digunakan. Oke, tinggal kita tunggu. Iya, kemudian setelah prosesnya selesai, sekarang kita udah masuk ke dalam Odo ya. Di sini kita bisa lihat ada berbagai macam modul-modul yang ada modul CRM, ada modul website builder, project, times inventory, dan sebagainya. Dan di titik ini teman-teman udah bisa nyoba-nyobain modul-modul yang ada di sini ya. Teman-teman udah bisa mulai untuk explore Odo-nya. Nah, sekian untuk video tutorial kali ini. Semoga membantu untuk teman-teman yang mau install Odo menggunakan Docker di macOS Big Sur. Sekian dari saya. Terima kasih.